Pernah nggak sih Anda lagi asyik berdebat panas soal suatu topik, berapi-api banget mempertahankan argumen, terus tiba-tiba di tengah jalan Anda mikir, "Tunggu dulu, kayaknya opini yang barusan saya omongin ini persis banget sama cuitan yang saya baca di media sosial kemarin sore deh." Itu kejadian yang lumayan sering kita alami sebenarnya. Iya kan? Nah, selamat datang di eksplorasi mendalam kita hari ini. Kita udah kumpulin setumpuk catatan, buku, dan berbagai riset luar biasa yang semuanya ngebahas satu tema krusial banget di era banjir informasi ini, yaitu praktek terbaik untuk berpikir mandiri, atau bahasa kerennya, thinking for yourself. Betul loh. Dan ini topik yang sangat relevan ya buat kita semua. Oke, mari kita bedah ini. Pertanyaan terbesarnya buat Anda yang lagi dengerin sekarang, apakah opini dan keyakinan yang Anda punya saat ini tuh benar-benar murni milik Anda sendiri? Atau jangan-jangan itu cuma opini sewaan dari lingkungan sosial Anda atau hasil kurasi algoritma di layar ponsel? Itu pertanyaan pembuka yang sangat tajam ya. Dan ini langsung menyentuh akar masalahnya. Penting untuk diperjelas sejak awal, tujuan diskusi kita kali ini sama sekali bukan untuk mendorong Anda menjadi seorang kontrarian. Orang yang asal beda aja gitu ya? Tepat sekali. Bukan tentang menentang arus cuma demi terlihat beda atau cari ribut. Bukan itu poinnya. Yang paling menakjubkan dari hal ini adalah kita sebenarnya sedang membicarakan sebuah transisi sistem operasi mental. Transisi gimana tuh maksudnya? Jadi ini tentang bagaimana Anda bisa beralih dari mode pilot otomatis, di mana otak tuh cuma menelan dan memuntahkan kembali apa yang disuapkan kepadanya, menuju kendali manual atas pikiran Anda sendiri. Seni memastikan bahwa kesimpulan akhir yang Anda ambil ya memang murni milik Anda. Kendali manual? Saya suka istilah itu. Dan kenapa sih Anda harus peduli sama semua ini? Karena mengambil alih kendali manual ini bakal menghemat banyak banget energi mental Anda. Pasti sangat menghemat. Berpikir mandiri itu berarti Anda nggak lagi gampang terombang-ambing oleh kepanikan massa atau tren yang cuma lewat doang. Keputusan Anda bakal jadi jauh lebih tajam. Setuju. Nah, mari kita mulai dari fondasi psikologisnya dulu ya. Karena ada satu fakta yang cukup mengejutkan dari sumber kita tentang ilusi originalitas. Iya. Bagian itu sangat menarik. Ternyata, sebagian besar hal yang kita anggap sebagai prinsip pribadi itu, faktanya lebih sering diwariskan atau ditularkan dari orang lain. Kita ini sering banget mengacaukan tiga hal. Apa yang kita tahu, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita asakan. Betul. Banyak opini yang diucapkan orang dengan nada yakin banget, padahal sebenarnya itu cuma reaksi emosional sesaat yang, kebetulan lagi pakai kostum kesimpulan logis. Benar banget. Percampuran antara emosi dan logika ini yang membawa kita pada fenomena yang disebut gravitasi kesukuan atau tribal gravity. Gravitasi kesukuan. Ya, karena kita harus jujur ya, berpikir mandiri itu punya biaya sosial yang nyata. Jika kita kaitkan ini dengan gambaran yang lebih besar, manusia itu kan berevolusi untuk bertahan hidup dalam kelompok. Iya betul. Sumber kita banyak merujuk pada pemikiran Jonathan Haidt dalam The Righteous Mind dan juga Daniel Kahneman dalam Thinking Fast and Slow. Insting prasejarah kita tuh selalu membisikkan, "Hei, jangan beda dari sukumu, atau kamu bakal diusir terus dimakan harimau." Hahaha, iya, ancamannya nyata kalau zaman dulu. Nah, di dunia modern, suku ini bentuknya macam-macam. Bisa afiliasi politik Anda, profesi Anda, atau sekedar bubble algoritma media sosial Anda. Punya keberanian intelektual buat berdiri sendiri, itu seringkali terasa, nggak nyaman. Tapi itu jauh lebih berharga daripada sekedar dapat validasi dari kelompok. Tunggu. Jadi maksudnya, misal nih, pandangan saya tentang suatu isu yang lagi rame, itu selalu 100% selaras sama kelompok pertemanan saya, atau media yang biasa saya baca, itu pertanda buruk. Bukannya itu berarti kita cuma sepemikiran aja? Ya, itu bisa aja berarti Anda sepemikiran. Tapi coba kita lihat probabilitas statistiknya. Oke. Kemungkinan puluhan orang mandiri secara kebetulan punya kesimpulan yang persis sama tentang isu yang sangat kompleks itu kecil banget. Masuk akal sih. Kalau keselarasan Anda sampai 100% tanpa celah, kemungkinan besar Anda tuh lagi nggak berpikir. Anda cuma mengadopsi paket opini dari kelompok tersebut demi kenyamanan sosial aja. Wah, itu masuk akal, tapi lumayan bikin merinding juga ya. Berarti di kehidupan sehari-hari, prakteknya kita harus memisahkan identitas diri kita dari ide-ide yang kita bawa dong. Tepat. Harus ada pemisahan yang jelas.
Coba kita ambil contoh praktis nih. Daripada bilang, saya adalah seorang pendukung kebijakan X yang mana, kalimat itu langsung mengikat kebijakan X ke harga diri Anda, coba ubah bahasanya. Gimana contohnya? Katakanlah saat ini bukti-bukti yang saya baca menunjukkan bahwa saya mendukung kebijakan X. Nah, itu dia. Perubahan kalimat itu kedengarannya simpel ya, tapi efeknya ngelepasin ego kita. Kalau besok tiba-tiba ada bukti baru yang mematahkan kebijakan X, Anda nggak bakal merasa identitas pribadi Anda lagi diserang. Pergeseran bahasa kayak gitu tuh sebenarnya mekanisme pertahanan psikologis yang luar biasa kuat loh. Ide dan opini itu seharusnya Anda perlakukan kayak draft kerja aja. Kayak dokumen Word yang belum final gitu ya. Iya, betul. Bukan pusaka keluarga yang harus dibela mati-matian sampai titik daerah penghabisan. Dan ada satu senjata lagi nih yang orang dewasa sering lupa. Apa itu? Mengucapkan kalimat, saya tidak tahu. Oh, wow. Di dunia yang selalu nuntut kita buat punya opini tajam tentang kejadian yang baru aja terjadi 5 menit yang lalu, berani bilang saya tidak tahu atau saya belum cukup baca soal ini untuk punya pendapat, itu adalah sebuah power move, sebuah unjuk kekuatan. Power move, iya benar. Dengan gitu, Anda memagari diri Anda dari tekanan untuk asal ikut-ikutan. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Kalau kita udah punya niat nih buat berpikir mandiri, secara mekanis cara kerjanya gimana? Salah satu konsep terbesar dari tumpukan sumber kita ini adalah soal mengurangi kontaminasi kognitif. Kontaminasi kognitif, ya? Masalah utama kita di era digital ini kan bukan kurangnya informasi, tapi ketiadaan ruang kosong. Kita sering banget nggak benar-benar mikir, kita tuh cuma bereaksi terhadap input yang masuk. Aturan emas dari catatan kita adalah bentuk opini orisinal Anda terlebih dahulu, baru deh konsumsi pendapat ahli. Itu poin yang sangat krusial. Karena begitu Anda baca opini seorang pakar atau katakanlah influencer yang karismatik, opini mereka itu bakal langsung menancap dan jadi jangkar di otak Anda. Jadi susah lepas ya dari situ. Susah banget buat berpikir di luar batas jangkar. Itu. Makanya prakteknya begini. Sebelum Anda menyelami kolom opini, sediakan waktu 15 menit dulu. Tuliskan pemahaman mentah Anda soal topik itu. Apa sih insting awal Anda? Bagian mana yang menurut Anda membingungkan? Berarti kita memetakan isi kepala kita sendiri dulu ya. Betul. Proses berpikir dulu, konsumsi kemudian, ini adalah perlindungan yang paling ampuh dari bias. Dan kalau mau menggali lebih dalam lagi, sumber kita pakai pendekatan first principles thinking atau pemikiran prinsip dasar. First principles. Sumber kita banyak banget nyebut nama Elon Musk soal ini. Tapi jujur aja, definisinya seringkali kedengeran terlalu akademis ya kan? Membongkar masalah hingga ke kebenaran fundamental. Memang agak berat kedengarannya. Coba kita bikin lebih membumi deh pakai contoh nyata. Katakanlah Anda punya keyakinan nih. Memulai bisnis itu butuh modal uang yang sangat besar. Kenapa? Ya karena semua orang bilang gitu, itu analogi umumnya. Ya, asumsi umum ya. Nah, pemikiran prinsip dasar ini memaksa Anda buat berhenti berasumsi dan mulai nanya, apa sih bisnis itu pada tingkat yang paling fundamental? Bisnis kan intinya menawarkan produk atau jasa yang mau dibayar sama seseorang. Tepat. Terus Anda tanya lagi, apakah saya butuh sewa kantor mewah buat ngelakuin itu? Enggak. Apakah saya butuh pabrik? Belum tentu. Mungkin saya bisa mulai dengan jadi perantara. Tiba-tiba, kebenaran absolut bahwa Anda butuh modal miliaran tadi runtuh. Anda mulai ngebangun solusi dari fakta dasar, bukan dari kebiasaan orang lain. Itu contoh yang sangat relevan. Analogi itu cenderung bikin kita meniru, sementara prinsip dasar justru yang bikin kita berinovasi. Dan waktu kita lagi memproses informasi, kayak tadi tuh, kita juga harus terus mengawasi apa yang lagi terjadi di dalam kepala kita sendiri. Harus sadar diri ya. Iya. Ada model mental yang menarik di sumber kita, namanya tangga inferensi atau ladder of inference. Konsep ini menjabarkan betapa cepatnya otak kita melompat dari fakta mentah langsung menuju kesimpulan yang menggebu-gebu. Tangga inferensi. Coba kita pakai skenario sehari-hari buat ngebayangin ini. Misal nih, bayangin Anda lagi duduk di meja kerja. Bos Anda jalan ngelewatin Anda, natap sekilas tapi nggak membalas sapaan Anda. Itu fakta mentahnya, anak tangga pertama. Betul, itu cuma fakta objektifnya. Terus Anda otomatis naik ke anak tangga kedua, Anda mulai menafsirkan, dia sengaja nih ngabain saya. Langsung naik lagi ke anak tangga ketiga, Anda berasumsi, wah dia pasti nganggep presentasi saya tadi pagi jelek banget. Dan akhirnya sampailah Anda di anak tangga paling atas, Anda mengadopsi keyakinan, gawat, saya pasti bakal dipecat bulan depan.
Loncatannya jauh banget ya. Iya kan? Kita tuh lari menaiki tangga emosional ini cuma dalam hitungan detik. Padahal kalau balik lagi, fakta satu-satunya cuma bos Anda jalan lewat tanpa bersuara. Udah itu aja. Persis seperti itu cara kerjanya. Itulah sebabnya, bagi siapapun yang pengen berpikir jernih, Anda dituntut untuk bisa turun dari tangga itu saat Anda mulai merasa emosional. Gimana cara turunnya? Coba tanya ke diri sendiri, informasi objektif apa sih yang sebenarnya saya pegang saat ini? Memisahkan fakta mentah dari sekedar interpretasi, ibarat kemampuan bertahan hidup hari ini. Bener. Ini juga sangat relevan kalau kita berhadapan sama yang disebut psikolog sebagai efek heuristik, yaitu kecenderungan kita buat bikin keputusan murni berdasarkan emosi yang lagi kita rasain saat itu. Oh, ini yang sering dimanfaatin sama media-media online itu ya? Tepat. Para pembuat judul berita clickbait itu paham banget soal ini. Judul berita zaman sekarang itu seringnya dirancang bukan buat ngasih fakta, tapi buat membajak sistem emosi Anda, biar Anda ngeklik, marah-marah, terus ngebagiin linknya. Wah, menyadari jebakan emosional ini di atas kertas emang luar biasa gampang ya. Tapi prakteknya, gimana cara kita berinteraksi di dunia nyata yang penuh gesekan ini tanpa balik lagi terjerumus? Ada langkah preventifnya. Apa tuh? Karena sumber kita menyoroti langkah yang namanya diet informasi yang beragam. Kalau Anda cuma mengonsumsi artikel atau dengerin opini dari orang-orang yang udah 100% setuju sama Anda tuh sebenarnya lagi nggak memperluas wawasan. Betul. Itu namanya Anda cuma duduk di dalam echo chamber, Ruang gema ya? yang cuma memantulkan suara Anda sendiri. Kalau informasi yang Anda baca itu nggak pernah sekalipun bikin Anda ngerasa nggak nyaman, berarti Anda sedang tidak berpikir. Anda cuma lagi dimanjakan. Ruang gema itu emang nyaman banget, tapi diam-diam dia bikin otot intelektual kita menyusut. Berpikir independen itu mutlak butuh gesekan. Dan cara terbaik, sekaligus paling susah sih, buat berinteraksi sama gesekan ini adalah lewat teknik yang namanya Stillmaning. Stillmaning, ini lawannya Strawmaning ya? Betul. Sebagian besar dari kita kan terbiasanya sama strawmaning ya, di mana kita ngambil argumen lawan, kita pelintir jadi versi yang paling konyol atau ekstrim, terus kita serang habis-habisan biar kita kelihatan pinter. Menyerang orang-orangan jerami ya? Nah, stillmaning ini kebalikannya. Anda menantang diri sendiri buat ngebangun versi argumen lawan yang paling kuat, paling rasional, dan paling masuk akal. Bahkan kalau bisa, lebih bagus dari yang bisa mereka sampaikan sendiri. Biar saya coba praktekkan Stillmaning ini langsung deh. Misalnya saya ini pendukung garis keras kebijakan kerja dari rumah atau remote work. Kalau saya pakai Strawmaning, saya bakal bilang, perusahaan yang nyuruh karyawannya balik ke kantor itu isinya cuma bos-bos micromanager yang gila kontrol doang. Itu contoh strawmaning yang klasik. Nah, tapi kalau saya mau melakukan Stillmaning, saya harus mikir dan bilang, oke, argumen terkuat buat balik kerja ke kantor adalah fakta bahwa kolaborasi spontan antar tim dan proses mentoring buat karyawan junior itu emang terbukti menurun drastis waktu semua orang kerja virtual. Lihat bedanya kan? Iya. Kalau saya bisa ngakuin fakta itu, benar-benar memahaminya, dan tetap bisa ngasih argumen balasan yang logis kenapa remote work lebih menguntungkan, barulah pandangan saya itu punya fondasi yang solid. Demonstrasi yang sempurna. Stillmaning itu pada dasarnya memaksa kita buat benar-benar mendengarkan. Bukan sekadar nunggu giliran ngomong buat membantah. Dan ini secara alami bakal ngebawa kita ke pentingnya fleksibilitas mental. Atau yang di sumber kita disebut sebagai berpikir dalam probabilitas. Pemikiran Bayesian. Bayesian thinking. Orang yang berpikir secara independen itu sangat jarang pakai kata-kata yang absolut. Ketimbang bilang, saya yakin 100% teori A ini benar, dan yang lain sampah. Mereka bakal membiasakan diri bilang, berdasarkan data saat ini, saya pikir ada kemungkinan 70% teori A ini benar. Pendekatan persentase itu sebenarnya brilian banget, karena dia secara diam-diam melindungi ego kita kan? Tepat sekali. Bayangin, kalau bulan depan tiba-tiba ada riset baru yang ngebuktiin sebaliknya, saya nggak perlu ngerasa hancur atau kehilangan muka karena terbukti salah total. Saya tinggal bilang aja, ada data baru nih, mari kita perbarui probabilitasnya dari 70% jadi 30%, selesai. Dan itu cara yang sangat sehat. Ini penangkal alami untuk bias kognitif yang sering membelenggu kita. Ada 3 musuh utama pikiran yang dirangkum dalam catatan kita nih. Apa aja tuh? Pertama, bias konfirmasi.
Otak kita tuh otomatis berburu informasi yang cuma membenarkan keyakinan kita dan pura-pura buta sama bukti yang bertentangan. Cara ngelawannya gimana? Anda harus secara aktif ngetik di kolom pencarian Google misalnya, bukti mengapa ide saya salah. Tantang diri sendiri. Lalu yang kedua, heuristik ketersediaan. Kita cenderung melebih-lebihkan pentingnya informasi yang baru aja kita lihat hari ini. Karena itu yang paling nempel di ingatan ya? Betul. Solusinya, cobalah lihat tren jangka panjangnya. Jangan cuma terpaku sama siklus kepanikan berita 24 jam. Dan yang ketiga, ini yang paling sering terjadi, bukti sosial. Oh, asumsi kalau jutaan orang percaya ini pasti ini bener gitu ya? Persis. Aturan praktis buat ngelawannya gampang. Coba tanya ke diri sendiri, apakah saya bakal tetap mempercayai opini ini kalau saya lagi sendirian di dalam ruangan tertutup dan gak ada satupun orang yang ngelihat saya? Semua teori psikologi dan model mental yang lumayan berat ini ke dalam rutinitas nyata sehari-hari. Kita udah sampai nih di bagian alat dan taktik harian. Konsep pertama yang sangat ditekankan sama sumber-sumber kita adalah right to think, menulis untuk berpikir. Ini alat yang sangat ampuh. Kadang kita tuh ngerasa punya argumen yang revolusioner banget di dalam kepala, tapi begitu disuruh ngejelasin pakai kata-kata, argumennya berantakan. Pikiran yang kabur itu nggak bisa sembunyi di atas kertas. Makanya sumber kita menyarankan satu alat spesifik, namanya log pembaruan keyakinan. Log pembaruan keyakinan ini sangat praktis penerapannya. Anda pada dasarnya kayak bikin jurnal biasa aja, di mana Anda mencatat evolusi pikiran Anda dari waktu ke waktu. Kayak nulis progres gitu ya? Betul. Anda bisa tulis, apa sih yang saya yakini sebulan yang lalu? Terus, apa yang berubah dari keyakinan tersebut hari ini? Dan yang paling penting, data spesifik apa yang memicu perubahan pikiran itu. Menarik. Ada juga yang namanya jurnal keputusan. Di sini Anda nulisin alasan lengkap di balik sebuah keputusan krusial sebelum Anda tahu hasil akhirnya bakal gimana. Ini mencegah yang namanya bias retrospeksi. Bias retrospeksi itu yang kayak gimana tuh? Itu loh, momen di mana kita sering bohong ke diri sendiri. Abis kejadian kita bilang, aku udah tahu dari awal kalau ini bakal gagal. Padahal kalau ditarik mundur, pas awal ngambil keputusan, kita tuh optimis banget. Iya bener, sering banget kejadian tuh. Menulis itu emang memaksa kita buat jujur ya. Tapi untuk bisa nulis dan mikir sejernih itu, kita butuh lingkungan yang mendukung. Dan disinilah kita masuk ke pembahasan soal kesendirian atau solitude. Ini ibarat barang termewah di era modern sekarang. Mewah dan langka. Sumbir kita ngelihat gimana para pemikir besar di masa lalu memanfaatkan kesendirian ini. Kayak Kaisar Romawi Marcus Aurelius. Di tengah kacaunya perang dan intrik politik tingkat tinggi, dia tuh mengisolasi dirinya di dalam tenda cuma buat nulis pemikiran-pemikiran terdalamnya yang sekarang kita kenal sebagai buku Meditations itu. Betul, karya klasik yang luar biasa. Atau contoh lain filsuf Friedrich Nietzsche. Dia terkenal banget punya rutinitas jalan kaki berjam-jam setiap hari tanpa gangguan apapun. Nah, saran praktis dari sumber kita, jadwalkan waktu 60 hingga 90 menit seminggu sekali untuk sekedar jalan kaki. Tanpa ponsel, tanpa musik, tanpa dengerin audio apapun, cukup bawa satu pertanyaan spesifik di kepala Anda. Sederhana tapi menantang. Berjalan selama 90 menit murni cuma ditemani pikiran sendiri. Nggak ada notifikasi atau musik pengiring. Jujur aja, bagi sebagian besar dari kita zaman sekarang, itu kedengarannya kayak penyiksaan mental sih. Saya rasa otak saya bisa korslet duluan. Wajar sih ngerasa gitu. Kita ini kan udah sangat terbiasa dihibur setiap detiknya, sampai kita tuh ketakutan setengah mati sama yang namanya kebosanan. Tapi saya mulai ngerti maksudnya. Justru di dalam ruang kebosanan itulah ide-ide orisinal punya ruang buat bernapas. Sama halnya kayak fenomena berpikir di bawah pancuran mandi atau shower thinking itu loh. Iya. Shower thinking. Itu momen saat pikiran sadar kita yang biasanya tegang ini akhirnya bisa rileks. Saat itulah koneksi-koneksi tak terduga mulai muncul ke permukaan. Ketakutan akan kebosanan itulah yang menjauhkan kita dari pikiran kita sendiri sebenarnya. Benar banget. Selain merangkul kesendirian, ada taktik pelindung lain yang wajib dimiliki seorang pemikir mandiri, yaitu seni menunda keputusan. Pikiran yang independen itu pantang tunduk pada urgensi palsu yang sering diciptakan sama dunia luar. Urgensi palsu, iya. Untuk keputusan yang risikonya tinggi, atau pas Anda lagi ngadepin topik yang memancing amarah, terapkan aturan 24-48 jam. Ini yang namanya masa cooling off.
Ngadem dulu ya. Betul. Jangan langsung balas pesan yang bikin darah mendidih, jangan buru-buru mempublikasikan opini Anda, dan jangan langsung menyetujui kontrak apapun. Beri waktu biar gelombang zat kimia pemicu stres di otak Anda itu surut dulu, sehingga logika bisa balik lagi ngambil alih kemudi. Masa jeda 48 jam itu benar-benar bisa nyelamatin kita dari banyak penyesalan ya. Dan pas kita akhirnya udah siap buat merumuskan ide, ada poin penting nih dari sumber kita. Jangan pernah merasa tertekan untuk menciptakan sesuatu yang 100% baru dari ketiadaan. Setuju. Orisinalitas itu nggak melulu harus dari nol. Orisinalitas justru seringkali lahir dari apa yang disebut imitasi kreatif. Kita ngambil ide-ide bagus dari berbagai disiplin ilmu, terus kita remix. Remix ide ya. Kita bisa minjem model mental kayak inversi. Daripada nanya, gimana ya caranya biar proyek ini sukses besar, coba dibalik. Tanyain, apa aja sih yang pasti bakal bikin proyek ini hancur berantakan? Terus ya kita hindari hal-hal tersebut. Atau pakai pemikiran orde kedua. Jadi nggak cuma mikir efek langsungnya, tapi mikirin efek domino dari sebuah keputusan. Tapi dari semua metode dan model mental itu, ujian akhirnya tetap ada di dunia nyata. Anda bisa aja punya peta teori yang paling indah dan sempurna. Tapi ingat pepatah lama, peta bukanlah wilayah yang sebenarnya. Realitas bisa jauh berbeda ya. Pemikir independen itu nggak cuma berteori di atas kursi empuk. Mereka turun dan melakukan eksperimen. Coba lihat tokoh sejarah kayak Socrates atau ilmuwan seperti Marie Curie. Mereka itu selalu menguji asumsi mereka dengan realitas langsung. Langsung dites ke lapangan. Betul. Terapkan hipotesis Anda dalam skala kecil dulu. Misalnya Anda punya ide bisnis baru, ya jangan langsung gegabah keluar dari pekerjaan tetap Anda. Buat aja purwarupanya di akhir pekan. Terus lihat, ada nggak sih setidaknya satu orang yang mau beli? Biarkan realitas dan bukan opini Anda yang jadi hakim terakhir atas sebuah kebenaran. Biarkan realitas yang menjadi hakimnya. Wah, itu rangkuman yang sangat kuat buat seluruh eksplorasi kita hari ini. Kalau kita tarik garis lurus nih, dari semua sumber yang udah kita bahas, berpikir untuk diri sendiri itu sama sekali bukan tentang menjadi orang sinis yang mencurigai segalanya, atau mengurung diri dari pengaruh luar. Jelas bukan itu. Sebaliknya, ini adalah tentang mengambil tanggung jawab penuh atas apa yang masuk ke dalam pikiran Anda. Ini tentang melatih otot filter Anda. Anda tetap dengerin pandangan, pakai data, dan ngambil kebijaksanaan dari orang lain, tapi nggak sebagai dogma yang ditelan bulat-bulat, melainkan sebagai bahan bakar mentah untuk menyalakan mesin kesimpulan orisinal Anda sendiri. Dan untuk merangkum semua perbincangan kita soal memisahkan identitas dari ide, terus rutinitas log pembaruan keyakinan tadi, ini memunculkan satu pertanyaan penting nih. Mungkin agak sedikit provokatif buat Anda renungkan setelah kita selesai. Silahkan, apa tuh? Opini, ideologi, dan keyakinan kita murni cuma sebagai perangkat lunak yang perlu terus-menerus diupdate ke versi terbaru setiap kali ada data atau bukti baru. Pertanyaannya adalah, keyakinan mendalam apa yang diam-diam sedang Anda jalankan dalam hidup Anda hari ini, menggunakan sistem operasi yang udah usang, cuma karena Anda terlalu takut atau mungkin terlalu nyaman buat nekan tombol update? Wah, itu pertanyaan yang bikin bulu kuduk berdiri sih. Sekaligus sangat mencerahkan. Benar-benar sebuah refleksi yang sempurna untuk menutup diskusi kita kali ini. Buat Anda yang mendengarkan, ingatlah untuk mematikan mode autopilot Anda dan berilah ruang kosong yang cukup untuk pikiran Anda sendiri hari ini. Terima kasih udah meluangkan waktu dan nemenin kami dalam eksplorasi mendalam ini. Sampai jumpa di diskusi kita selanjutnya, dan selamat berpikir mandiri.